Pemirsa, Iren Sokoi bersama dengan bayi dalam kandungannya meninggal dunia karena telat mendapat penanganan medis usai ditolak 4 rumah sakit di Kabupaten dan Kota Jayapura, Papua. Keduanya menghembuskan nafas terakhir saat harus bolak-balik dalam perjalanan ke sejumlah rumah sakit. Kisah tragis yang dialami Iren Sokoi mendapat perhatian langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Presiden memerintahkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melakukan audit menyeluruh serta perbaikan layanan kesehatan di daerah. Presiden mewanti-wanti agar kasus serupa tidak terjadi lagi. Perintah Presiden itu dilanjutkan Kementerian Dalam Negeri dengan mengirimkan tim untuk melakukan pemeriksaan khusus terhadap keempat rumah sakit dan dilanjutkan pengembangan melalui Dinas Kesehatan. Hasil pemeriksaan akan menjadi dasar bagi proses lebih lanjut. Di antaranya itu perintah beliau untuk segera lakukan perbaikan audit, dan saya sudah nyampaikan, saya sudah komunikasi dengan gubernur, sudah. Saya minta gubernur, begitu saya dapat informasi, gubernur Pak Matius Fakiri sesegera mungkin ke rumah korban, keluarga korban, semua dibantu. Yang kedua, melakukan audit internal, masalahnya di mana. Dikumpulkan rumah sakit itu, termasuk juga pejabat-pejabat yang di dinas. Mungkin itu yang saya sampaikan, saya tidak bisa ngomong lain karena Gubernur Papua Matius Fakiri saat mengunjungi keluarga Iren Sokoi menyampaikan bela sungkawa dan menyatakan akan mengevaluasi kinerja pimpinan di 4 rumah sakit yang menolak menangani Iren Sokoi. dan juga pasti di semua tanah Papua kan, besok ke sekolah ini terjadi. Terima kasih Pak Kapolres, Bapak Ibu Duka yang saya juga sekali lagi menyampaikan permohonan maaf. Dan terima kasih atas penerimaan saya. Mohon maaf, saya tadinya mau ke Opong. Sementara itu DPR meminta Kementerian Kesehatan untuk memberikan hukuman kepada 4 rumah sakit di Papua yang menolak pasien hamil hingga meninggal dunia. Menurut anggota Komisi 9 DPR, Irma Caniago, DPR dan pemerintah telah menganggarkan 20% dana APBN untuk kesehatan, sehingga seharusnya kejadian yang dialami Iren Sokoi tidak terjadi. Kejadian duka ini itu duka kami semua yang ada di Provinsi Papua. Selaku gubernur saya sangat prihatin. Kasus ini tidak boleh terulang lagi. Ada saudara-saudara perempuan saya itu terganggu dalam melahirkan anak-anak generasi Mas Papua dan 45. Saya sudah minta berulang kali kepada semua rumah sakit, dan besok saya akan kumpulkan kepala dinas dan direktur rumah sakit secara proteksi Papua untuk mengingatkan mereka. Layanan kesehatan bagi ibu dan anak jangan coba-coba main-main. Jangan lihat dia datang dia punya uang atau tidak, layani dulu. Urusan itu urusan saya sebagai gubernur. Kami di Komisi 9 sudah menyampaikan kepada Kementerian Kesehatan untuk datang mengecek langsung. Nah, saya pribadi sudah bicara dengan Pak Bu Irjen, Ibu Sri Utami, Bu Utami, untuk bisa memberikan punishment, ya, memberikan punishment tegas kepada rumah sakit yang menolak ini. Gitu ya, karena apa? Sebetulnya kan di Undang-Undang Dasar kita sudah jelas ya bahwa hak hidup, hak mendapatkan perawatan kesehatan dari pemerintah, dari negara itu sudah jelas di konstitusi kita. Bahkan pemerintah dan DPR sudah menganggarkan 20% dari APBN untuk kesehatan. Artinya nggak ada yang boleh rumah sakit menolak rakyat Indonesia untuk berobat. Ada atau tidak ada kartu BPJS, ya mereka harus tetap dilayani, mereka harus tetap difasilitasi, nggak boleh ditolak. Neil Castro KB, suami dari almarhumah Iren Sokoi, ibu hamil yang meninggal dunia usai ditolak 4 rumah sakit, mengungkapkan bagaimana pihak rumah sakit menolak menangani istrinya. Mulai dari karena tidak adanya dokter yang menangani operasi, hingga kondisi ruangan perawatan pasien BPJS yang penuh.
Itu awalnya jam 2 menjelang jam 3 dari kampung, kebetulan ada ipar-ipar dorong yang antar ke Wari. Sudah sampai di Wari itu di ruang bersalin itu mungkin dari jam 3 lewat sampai di jam 12 lewat. Itu keadaannya anak yang dalam perut itu dia besar sekali, jadi untuk melahirkan normal dia tidak bisa. Jadi dia bilang untuk dioperasi, tapi karena waktu itu dia punya dokter katanya lagi keluar, terus sempat bapak dengan kakak perempuan ribut ke suster dorang yang di situ dan bilang, ini kan sudah tahu dia punya bayi dalam perut besar, kenapa kamu tidak bicara untuk operasi biar kasih rujukan cepat biar kamu langsung lari ke sana. Setelah sudah selesai melahirkan ya sudah dong bikin rujukan, kita langsung lari ke Dian Harapan. Ke Dian Harapan katanya ruangan untuk BPJS penuh. Baik. Jadi kita lari lagi ke rumah sakit AB. Ke rumah sakit AB katanya ruangan untuk operasi itu lagi diperbaiki, lagi direhab. Jadi saya sempat ribut ke suster 2 orang ini yang sempat ikut antar. Baik. Saya bilang begini ke mereka, saya bilang kenapa dari sana kamu sudah bilang sudah rujukannya ke Dian Harapan. Jadi saya pikir itu ke Dian Harapan itu tinggal di operasi saya sudah melahirkan, tapi pergi lu bicara bahasa begini ulang kita lari ke AB lagi, datang ulang setengah mati lagi. Kenapa kamu tidak ini? Koordinasi baik dulu biar kita tidak jalan kayak begini. Sudah karena itu dia bilang lagi sesak sekali, jadi kita pikirnya melari ke rumah sakit Dok 2, tapi dalam perjalanan ke Dok 2 dia sudah rasa sakit, baru nampaknya terlalu sesak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.